Exposure biar orang tahu siapa Alif. Teman-teman senior stand up banyak loh bang. Kalau ditonton sama Bang Panji gini mati loh saya tadi bang. Lah enggak, Panji mah bestie gua gitu. Alif auranya aktor banget. Loh tapi bener nggak? Mas Panji juga kan akhirnya apa? Aktor juga, ya kan? Bener. Rapper juga. Dan sekarang nama Alif ini lebih terkenal di aktor dibandingin komika ya. Wah, kenapa ninggalin dunia komika kah? Iya, bisa dibilang begitu bang. Udah ditinggalin berarti? Tuh kan? Kalau nggak ditahan dikit ke situ tuh. Jadi sebenarnya lu suka pedal gara-gara apa? Gara-gara gua ajak, gara-gara emang lu FOMO atau gara-gara Davina? Halo? Pilihan akhirnya jebak lagi tuh. Enggak, nanya ini gua nanya. Udah ini ntar Alif wanita terus jangan gitu bang. Di point of view-nya digeser dikit. Oh iya. Kalau misalnya komika biasanya geng-geng mainnya bareng sama komika. Aktor sama aktor gitu ya. Ini lu main sama aktor kagak, mainnya sama Davina mulu gitu. Lu tahu kan orang-orang pedal pada pengen mainnya sama siapa? Davina. Nah, lu main sama Davina. Nah, enggak bang, jadi cerita gini, kalau sama Davina itu temen kecil. Rumah kami tuh depan-depanan di Sawangan. Makanya ya tapi dari kecil udah temenan. Apa pas baru tahu nih pas udah pada gede? Udah pas kecil temenan. Emang Davina rada lupa sih 20 tahun. Nah, tapi bintang tamu hari ini bisa gue bilang dia adalah seorang yang sangat-sangat multi talenta. Selain dia aktor, dia ternyata juga komika yang saya baru tahu. Dan sekarang ini dia sedang menjadi seorang atlet pedal. Please welcome Alif Rivelino. Apa Liv yang berat Liv? Berat coach, jangan gitu coach. Kalau atlet pedal kan abang tahu saya kemarin turnamen gimana. Loh, tapi gini, maksudnya gue kan salah satu yang ngeliat perkembangan lu bermain pedal yang gitu. Udah coach, abang coach saya udah. Nggak, coach apaan? Kagak ngajarin apa-apa gue. Ya kebetulan lebih dulu aja mainnya, bukan coach lah. Pertama Alif mana sama siapa? Ma abang. Iya, latihannya sama abang bulan-bulan pertama. Ya, tapi sekarang kan jagonya bukan gara-gara gua, emang lu bisa aja gitu. Fondasinya abang ya. Siap. Oke, Liv, itu gimana lu akhirnya bisa suka sama pedal? Soalnya kan awal-awal gua ajak lu kan kayak masih bingung-bingung, kayak tidak terlalu tertarik gitu loh sama dunia pedal. Kenapa? Karena banyak cewek-ceweknya apa gimana? Ya, itu nanti kita bahas bang. Tapi bukan ke situ arahnya. Oh, bukan ke situ. Oke. Baru berapa menit podcastnya. Langsung jelek citra adeknya. Iya, maaf. Oke. Kenapa suka pedal akhirnya? Pertamanya karena basicnya main tenis bang. Oke. Terus waktu itu nyari lapangan tenis susah banget. Sekarang gampang banget. Sekarang jadi gampang banget. Iya. Kita pindah ke pedal. Pedal dulu kan masih cuman hitungannya gampang kan bang. Masih dulu susah. Dulu susah. Tapi nggak kayak sekarang harus. Dulu gini. Dulu tuh susah tapi kayak misalnya ada aja tapi kayak misalnya jam 10 malam. Ya. Yang prime time udah pasti nggak ada. Nah sekarang tuh kita kalau mau milih lapangan udah susah kan? Iya. Gue pengen mainnya di Jaksel, kelemparnya ke barat. Benar. Gue pengen mainnya di barat, kelemparnya ke utara, kayak gitu. Nah kalau dulu kan masih H-3 tuh masih bisa booking kan malah Masih. Nah, sekarang harus H- seminggu, bahkan ada yang bookingnya sebulan. Ada yang setahun nge-booking kok langsung. Itu jualan dia bang. Jualan jam itu kan. Iya. Udah paham. Asik. Aku skena pedal sih masuk aku. Skena. Pedal aku masuk. Aduh, kena tenis elbow nih kayaknya. Gitu sih. Bisa. Enggak, soalnya dia tiba-tiba kayak, Bang, ini kayak udah 2 minggu udah sakit. Oke, selamat. Makanya gue bilang, lu seminggu berapa kali main pedal? 3. Bohong. Beneran. Kan komunitas aja ada 2. Udah pasti tuh dua-duanya ikut. Gue kayaknya ngeliat kalau di story lu main pedal mulu. Itu pas nganggur bang kayaknya. Emang pas nganggur saya pedal terus. Iya, sekarang kan promo-promo juga ada. Promo main pedal saya kemarin.
Iya juga sih. Itu kan aneh, itu juga udah nggak masuk di kepala saya bang. Promo series tapi main pedal tuh kenapa ya? Kok bisa kepikiran main pedal? Ya karena lu atlet pedal sekarang. Davinanya sih bang, ada. Davinanya. Gendong Davina sih. Gendong Davina. Bener sih di situ. Jadi sebenarnya lu suka pedal gara-gara apa? Gara-gara gua ajak, gara-gara emang lu FOMO atau gara-gara Davina? Halo? Pilihan terakhirnya jebak lagi tuh. Enggak, nanya ini gua nanya. Belum ada 10 menit bang ini gak? Belum. Emang kenapa sih 10 menit? Udah ini ntar alip wanita terus jangan gitu bang. Di point of view-nya digeser dikit. Oh iya. Ya, alasannya apa? Alasan akhirnya lu suka pedal? Ya karena nemu tenis yang lebih mini terus ternyata kenapa kayak futsal kan sebenarnya kalau orang mau main bola lebih lama main bola tapi kalau mau olahraganya intens kan futsal kan. Nah nemu pedal tuh ternyata intensnya di situ terus secara kompetisinya juga ternyata lebih kompetitif tuh bang kan cuma nyari 16 gitu-gitu. Ya 16, 21 kalau nggak tenis. Iya adrenalinnya lebih kayaknya lebih asik. Lebih asik gitu. Tadi kan lu sempat ngomongin skena pedal nih iya, gitu. Bang. Apa aja nih yang udah lu dapetin? Karena kan sekarang pedal itu bukan cuma olahraga kan. It's lifestyle. Ya dapet ini sekarang ke podcast ini kan. Oh iya. Kenal abang karena pedal. Oh iya benar. Bang Fadi kan FV pedal kan. Hah? Saya tahu bang. Saya udah hafal semua. FV pedal. Iya saya kenal abang pedal. Kenal banyak akhirnya sutradara di pedal. Terus sekarang disupport kalau mau turnamen endorse masuk bang. Gokil, mantap. Iya. Kalah endorse gue sama dia nih. Kan ini exposure bang, gak ada duit ya kalau saya mah. Endorse tipis aja. Iya. Terus kelihatan ikutin ini aja bang, konten juga dapet. Akhirnya mau konten kocak di lapangan pedal bisa. Ada juga loh foto-fotonya si Fadi Potret yang Alif lagi main pedal, nanti kasih lihat dong. Ada. Nggak tahu, Jidrafi dikasih sama Mika nggak? Yang pertama-tama dikasih. Yang berikutnya enggak ya? Foto lu bagus berarti kalau nggak dikasih. Udah siap banget nih, fit saya pot nih bang. Captainnya Pedalino sih siap. Pedalino. Oke, udah berapa kali ikut kompetisi? Ini masuk, nih nanti hari tanggal 21 saya kompetisi ketiga bang. Gokil. Lu lebih banyak daripada gue ikut kompetisi. Tapi kan abang mah yang udah bronze. Hah? Abang gold. Kok gelap sih? Gold apa bronze sih? Gue mah apa? Ya abang kalau itu masuknya di apa? Ya bronze. Kan? Bener kan? Ya bronze. Cuman kan memang nggak ada klasifikasinya waktu zaman dulu. Kalau dari level mah gue di bawah bronze lah. Masih santai-santai aja gue. Enggak, jangan merendah gitu bang. Kata gue. Enggak bang, bener. Serius banyak banget yang zaman-zaman sekarang yang jago-jago banyak. Makin banyak. Gitu. Tapi abang kompetisi terakhir bareng Alif yang CSC. Sama Alif. Ya Alif ikut yang gitu-gitu bang, yang fun match, yang fun. Iya fun match aja, fun match. Gampang cedera gue soalnya kan. Abang merendahnya terlalu dah kayaknya. Menurut saya. Oke, Liv, ini kita ngomongin sedikit tentang karir. Karena gue tadi bingung kan. Gue tuh pernah dikenalin pertama kali di lapangan pedal sama Mika itu adalah Bang Alif ini komika gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ketika ngeliat lu, aura lu tuh bukan komika. Gitu. Aura tuh udah kayak aktor gitu loh. Bang, terlalu tinggi bang. Lah, tadi katanya jangan kerendahan. Iya sih. Maksudnya ke abang jangan merendah, ke saya jangan tinggi banget. Exposure biar orang tahu siapa Alif. Teman-teman senior stand up banyak loh bang. Kalau ditonton sama Bang Panji gini mati loh saya tadi bang. Lah enggak, Panji mah bestie gua gitu. Alif auranya aktor banget. Lah tapi bener nggak? Mas Panji juga kan akhirnya apa? Aktor juga, ya kan? Bener. Rapper juga. Kalau memang serba bisa kenapa enggak, Liv? Iya gitu. Sih, dan sekarang nama Alif ini lebih terkenal di aktor dibandingin komika ya. Wah, terus. Kenapa ninggalin dunia komika bang. kah? Iya, bisa dibilang begitu, Bang. Udah ditinggalin berarti? Tuh kan? Kalau nggak ditahan dikit ke situ tuh. Enggak tadi pertanyaan gua apa tadi? Aku udah nggak naik stand up fest kemarin. Allah Akbar. Iya kemarin sih akhirnya sadar ternyata pas di stand up fest kan 3 hari bang. Ada event stand up Indo kan. Banyak orang yang akhirnya ketemu kayak penonton-penonton tuh. Oh bang ternyata lu stand up ya gitu. Nah kan berarti gue gak salah dong. Iya. Bener kan gitu. Tapi gak lupa bang saya masih open mic masih. Iya soalnya lu katanya nih ada beberapa orang yang ngomong katanya Alif udah jarang main sama anak-anak stand up, lebih milih main sama Davina. Nah ini bukan katanya, ini info ini pasti dari Mika Hernan nih bang. Jujur aja ya bang. Enggak nih kalimatnya Mika Hernan banget nih bang. Oh itu ya? Ini info dari siapa nih bang? Abang ngulik di mana nih bang? Lah enggak ini mah bener fakta katanya. Enggak lah.
Soalnya gini, kalau misalnya komika biasanya geng-geng mainnya bareng sama komika, aktor sama aktor gitu ya. Ini lu main sama aktor kagak, mainnya sama Davina mulu gitu. Lu tahu kan orang-orang pedal pada pengen mainnya sama siapa? Davina. Nah, lu main sama Davina. Nah, enggak bang, jadi cerita gini, kalau sama Davina itu teman kecil. Rumah kami tuh depan-depanan di Sawangan. Makanya ya tapi dari kecil udah temenan, apa pas baru tahu nih pas udah pada gede? udah pas kecil temenan. Emang Davina rada lupa sih 20 tahun. Nah, tapi enggak, jadi kita berarti lu dulu tetangga yang gak dianggap ya? tetangga nggak yang dianggap, karena dulu kan zaman-zaman struggle tinggal sama om kan. Nah Davina tuh mainnya sama saudara-saudara gua. Terus tapi kita sempet bercanda, Davina sempet ngajar les matematika di rumah om gua, beneran ini mah fakta. Enggak, Davina yang ngajarin lo? Davina guru les matematika. Oh, Davina sepinter itu? Iya, dia pinter bang dulu. Wah, lu parah banget berarti ya? Dulu sih pinter sih dia. Enggak, lu nya parah berarti? Enggak wajar bang, orang les mah bukan berarti Oh iya. pinter bang. Enggak, lu pinter menurut gua. Kenapa? Ya pinter nyari gurunya yang cakep. Emang dari kecil udah modus dia. Belum bang, Davina dulu masih sawangan banget lah bentuknya. Bener. Sawangan itu gimana itu? Ya masih bau banget kubah mas dulu mah dia. Bener bang, belum kayak sekarang. Iya, Ketemu oke. lagi baru sadar-sadaran waktu itu project pertama, film pertama kan juga kira sama Davina, Jin dan Jun. Jin dan Jun, ya. Udah di situ. Jadi sampai sekarang ya sering nongkrongnya sama Davina sama Oh, Rebon. Davina. Tapi dunia komika udah nggak lu tinggalin sama sekali kan? Enggak bang, masih Karena kemarin juga lu sempet show juga kan 3 hari. show. Kenapa saya jadi penonton doang bang? Hah? Enggak show? Enggak sih. Oh, berarti beneran emang mau ninggalin? Bang, saya juga kalau disuruh stand up tiba-tiba di situ mau saya. Bener, cuman emang mungkin gantian sama yang lain. Karena tahun lalu kan udah naik. Nah sekarang tuh kan kayak 70-30, 70-nya yang belum pernah naik stand up fest gitu. Oke. Bang. Jadi dirotasi sama Pak. Oh, gitu. Karena kayak Yono aja kan nyanyi, Aceh Resti jadinya yang nyanyi gitu-gitu. Tapi kalau menurut Alif, selama perjalanan karir seorang Alif gitu ya, lu kepikiran dulu mau, berarti kan lu karir pertama itu adalah menjadi seorang komika ya? Ya, Ya kan? Dulu cita-cita emang apa sih? ini teateran. Pokoknya dulu dari umur 3 tahun, ini lumayan aneh sih bang, cuman bokap gue tuh dulu suka banget sama band namanya Second Born. Jadi memang bersahabat lah sama Second Born band. Nah, band itu kan band parodinya Queen gitu kan bang. Nah jadi dari umur 3 tahun tuh, 2 tahun, 3 tahun tuh udah dibawa ke Pisa Cafe. Oh iya, Pisa Dibawa Cafe ke Planet ya. Hollywood. Nontonin band itu tuh. Terus ngerasa anjir lucu banget, orang nyanyi ngelawak, suara orang pada ketawa. Nah setiap bandnya break tuh suka dibawa bokap ke backstage terus bercanda-bercanda sama Om Second Born. Terus naik ke panggung mukul-mukul drum. Nah dari situ udah oh ternyata kayaknya emang banci panggung dan nih anak gitu. Oh, kata bokap. Iya. Oke. Tapi tidak pernah yang memaksakan ikut les ini enggak. Oke. Akhirnya jalan aja bang di sekolah, misalnya ada teater SD gitu TK, gue jadi main jadi pemeran utamanya gitu. Anjay. Gitu udah sampai SMP ke teater koma setahun. Oh gitu. Iya. Oh justru malah teater. Orang gue nggak tahu loh ikut teater. Teater bang sempet. Gue pikir kan biasanya kan, oh Haji Mumpung nih lagi terkenal gitu kan, terus akhirnya main film, main series gitu. Tapi ternyata lu udah pernah suka teater itu ya? Pokoknya Alif nuai semuanya dari sampai ke film pertama totalnya 12 tahun bang, 12 tahun 11 tahun. Karena stand up aja kan dari kecil. Udah umur berapa, Liv? 12 tahun stand up, masih SD kelas 6. Oh pantes, lu mengikrarkan bahwa lu adalah stand up komedian termuda ya? Bukan saya. Iya tapi emang disebutnya begitu komedian termuda karena waktu itu belum ada anak-anak Ada SD. kok yang di Suci apa-apa tuh yang Iya, lu tandingnya bener kan. sih. Lu mengikrarkan itu juga. Iya. Tapi lu umur 12 tahun udah bisa stand up. 12 tahun stand up. Boleh tau gak sih materi apa yang lu sampein? Ini kan yang gue belajar ya, kan beberapa tamu gue kan stand up komedian. iya, Bang. Terus Bang Panji juga sempat kesini ngajarin bahwa biasanya stand up itu tuh berawal dari keresahan. Lu keresahan umur 12 tahun apa sih? Matematika les sama Davina apa gimana? Pulpen narkoba waktu itu bukan. Hah? Pulpen narkoba yang Inul tau gak sih bang? Yang dulu dituduh. Abang gak tahu ya? Ya. Dulu ada pulpen Inul nih bang. Pulpen Inul. Apa sih bang? Yang wangi. Pulpen Inul wangi gitu. Ih, gue pulpennya dulu pakai ini Faster. Ya udah kaya tuh. Pulpen Naruto gak kepake sama abang. Naruto bukannya mahal bukan? Murah Naruto di depan mah dilukis sendiri sama abangnya. Gua nggak. Faster mah udah Faber Castell gitu-gitu kan bang. Nggak Faster, bukan yang Faber Castell, Faster doang yang biasa. Ah, tapi Kalau nggak pilot udah antara dua itu.
pilot terlalu sekretaris tuh bang. Udah pulpen sekretaris tuh kalau Lebih ke administrasi ya. Gitu. Oke. Materinya apa umur 12? Alif masih ingat nggak? Materi umur 12 tahun. Gue lupa gimana persisnya, pokoknya gue bahas bokap gue yang pendek gitu-gitu udah mulai. Iya. Oh my god. Seingat gue nih bang materi gini. Nggak, lu merasa resah lu punya bokap yang pendek? Iya. Seingat gue ya bang. Pokoknya itu terjadi karena waktu itu pas ambil raport, teman-teman bokap gue tuh ada yang geng motor, ada yang anak motor gitu. Gitu. Bokap gue tuh pendek sendiri gitu. Terus gue kayak, gue materi gue kayaknya, gue tuh kesel punya bokap pendek. Karena setiap ambil raport, guru gue selalu nanya, Alif orang tuanya mana? Kenapa bawa adik gitu. Itu tuh gue tulis umur 12 tahun pokoknya. Itu. Oke. Itu keresahan itu ya, umur 12 tahun. Tapi orang tua semua support ya berarti untuk Alif terjun ke dunia entertain gitu kan? Sangat sih bang, mereka tuh tipikal yang apapun yang gue jalani mereka cuma ngajarin gue tanggung jawab. Jadi misalnya lu mau stand up dari kecil, yakin stand up, yakin. Ya udah. Lu jalan ke Tangerang open mic, gue anterin, tapi tanggung jawab nulis materi. Gak bisa lu naik ke panggung udah gue anterin dari Bintaro ke Tangerang kota, tapi lu gak lucu di atas panggung. Wah, pressure tuh. Ya, tapi akhirnya gue jadi kayak, oh iya ya, bagi anak-anak mungkin kalau les band, di umur gue gitu umur 12 tahun, les band, les nyanyi bagi mereka cuma les, tapi ternyata nih gue udah harus berkarir nih. Jadi gue punya tanggung jawab untuk sebelum gue open mic di setiap hari Jumat, ya Senin Selasa gue harus nulis. Karena orang tua gue balik kantor, udah jemput gue di sekolah terus langsung ke Tangerang. Sekolah gue di Radio Dalam. Langsung antar ke Tangerang kota di Pasar Lama. Karena komunitas gue dulu di Stand Up Indo Tangerang. Iya. Padahal lu sekolah di Radio Dalam, Jaksel tuh. Tapi rumah dulu kan di Villa Nusa Indah. Di Tanah Tinggal, Jombang. Jadi notabene komunitasnya Tangerang. Tangerang sana gitu. Oh dekat rumah lu, Hoy? Lah bang, iya. Iya. Abang di mana bang? Sini Jon. belum mandi dia belum mandi. Familiar sih. Hah? Kan yang motoin. Oh iya bang. Dia yang selalu moto-motoin kita kalau misalnya lagi pedal. Gak pernah dikirim foto saya. Lah kita ngirim ke Mika. Bisa dibahas nanti sih itu kalau ini. Oke, jadi mulai karir itu emang dari umur 12 tahun, terus akhirnya disupport tapi dikasih tanggung jawab juga. Iya, karena Alif punya om. Alif tuh punya om namanya Om Ari Wibowo. Nah itu udah duluan masuk stand up. Dia ikut di kompetisi. Ari Wibowo mana nih? Suci 2. Oh yang Suci. Oh gue pikir Ari Wibowo. Bukan yang madu dan racun. Madu. Mama madu itu kan ada. Iya. Bukan yang itu bang. Bukan. Oke. Iya, nah itu udah duluan ikut Suci 2. Jadi itu om. Itu jadi lu ada support system dong berarti. Alhamdulillah. Ya kan, berarti ini om lu ngajarin lu juga nulis materi atau apa? Iya. Banget. Dan jadi setiap dia berkompetisi kan dulu di Usmar Ismail tuh hari Rabu. Setiap hari Rabu. Nah, setiap hari Rabu tuh gue balik sekolah selalu ke Usmar Ismail untuk nontonin dia. Terus ntar nongkrong dulu sama Pak Aji, sama di komunitas masih dikit banget. Om Bintang BT masih jadi komik-komik Metro TV dulu. Tahun berapa itu ya? 2012. Suci 2 itu ya? Suci 2. Oh, oke. Itu yang bikin Usmar Ismail bagi gue tuh kayak tempat yang meaningful banget bang. Karena dari situ mulai semuanya bener-bener dulu dibecandain sama om gue kayak udah coba sana nyobain ke backstage, sholawatin kayak apa kayak. Makanya pas kemarin Alhamdulillah 2022 bisa manggung di Usmar Ismail tuh meaningful banget gitu. Ternyata ketua juga nih gitu. Luar biasa ya. Gimana perasaan lu akhirnya bisa tampil di sana? Wah, sempat ada kerasa ini gak sih kayak terharu gitu? Nangis di backstage, nangis beneran. Jadi ngeraba, nge-recall kayak wah dulu di sini ada Bang G Pamungkas lagi ngebadanin mau kompet kan dulu Suci 2 karena Bang G Pamungkas, Kemal Palevi, Randika Jamil, ya yang senior yang terus di kepala gue, oh ini di sini dulu Bang Boris nih lagi ngebadanin, gue inget nih waktu masih kecil gitu-gitu. Jadi ternyata pas mijek aja lumayan, akhirnya di video ternyata gue ada nge-lag beberapa detik karena stun kali ya kayak gini mewah banget gitu. Sedih bang. Nggak disangka ya? Gak disangka, itu juga kejadiannya aneh banget bang, karena itu pas lagi COVID baru mau turun. Dulu sama manajemen yang lama namanya Hiburin, ada Bang Oki Rengga gitu-gitu. Kita mau bikin show bayar di
teater Bulungan. Tiba-tiba benar-benar hamin 1 malamnya nih. Gak keluar surat izin PSBB-nya. Gimana, jam 7 dikabarin gak bisa. Jam 9 akhirnya kita mutusin DP Usmar Ismail. Jadi twistnya cepet banget bang, kayak tiba-tiba Usmar Ismail gitu. Kayak langsung bom aja gitu. Wah, boleh sih Tuhan jawab, tapi jangan kayak begini dong. Mental saya kan belum siap gitu. Usmar Ismail. Kayak terlalu cepet ya gitu. Iya. Oke, akhirnya kesini jadi komika dan segala macam. Terus tiba-tiba banyak juga kan, berarti sekarang netizen ataupun fans-fans Alif di luar sana pun bener. Iya bener bang. Kayak tadi nih, kayak ternyata Alif ini juga ya komika ya gitu. Karena orang taunya udah jadi aktor gitu. Fans tapi terlalu berat bang kalimatnya bang. Enggak, itu fans yang ngomong fansnya Davina. Oh, salah nangkep aku. Daviners ternyata. Enggak, jadi akhirnya lu ke dunia entertain ini karena lu udah ada basic teater kah atau memang lu mendapatkan kesempatan, Liv? Akhirnya lu pindah haluan dari seorang komika, karena nggak bisa dipungkiri bahwa kan banyak komika yang memang ketika mereka merintis karir ada yang memang tekun, ada yang memang lebar, ada yang sempet stuck. Tapi gue ngeliat perkembangan lu ini ketika gue perhatiin lu termasuk cepet banget, Liv. Maksudnya dari komika ke aktor gitu. Tapi kan ternyata di balik itu semua Alif ternyata sudah melakukan itu dari umur 12 tahun. Berarti kan hitungannya tetap lama. Tapi kan orang di luar sana kayak, "Weh, umur lu sekarang berapa?" 25 ya kan, masih muda ibaratnya. Weh, masih muda udah jadi komika, jadi aktor, terkenal lagi. Main pedalnya sama Davina Karamoy sama Brando Mani. Terus aja diulang dari menit pertama itu bang. Nggak harus ada highlight, ini karena harus ada punchline gitu. Bener sih. Bener nggak? Kalau komika harus ada punchline kan? Sama Bang Fadi gitu loh, di highlightnya bisa loh. Ya gitu bang, maksudnya perjalanannya juga kayaknya ya Alif percaya rezeki Alif sekarang semua karena link, bukan kapasitas Alif yang nih Alif ternyata lucu banget nih sebagai aktor. Karena link dan akhirnya banyak abang-abangan yang percaya sama Alif gitu. Ya kayak film pertama Jin dan Jun, followers masih 2000 bang, 2000, ingat banget 2300 followers. Tiba-tiba ditelepon sama senior di stand up namanya Kemal Gifari. Dia itu jadi astradanya Mas Anggi Umbara. Dia bilang, "Lip, lu hari ini kosong apa enggak? Ini ada karakter anak SMA gendut gini-gini, gue kepikiran lu. Coba dulu yuk main ke kantor." Main ke kantor, Bang Kemal kenalin sama Mas Anggi, casting. Keterima. Itu umur masih masuk. Tapi lu juga sekarang disuruh jadi anak SMA juga masih masuk ya. Gue kemarin ditawarin anak SMP bang. Masih Bentar. Ini gue tadi baru aja nge-recall lagi. Alif lagi stand up di acara Suci ya. Yang 9. Ya Suci 9. Yang masih pada pakai masker tuh. Ya kan. Lu pakai kacamata, lu pakai jas, sepatu basket dengan celana ditarik. Gua nggak ngerti stylenya siapa yang stylein, tapi di situ yang gua enggak adalah lu pakai kacamata dan berkumis. Di situ kayak emang ini Alif ya? Iya deh, ini Alif gitu. Sedangkan Alif yang gua kenal adalah Alif yang begini gitu, yang baby face gitu. Nggak tahu bang, itu gua lagi kemana arahnya. Menurut gua kumis sih ganteng aja dulu, kayak Wak Doyok gitu, keren sih. Di kepala gue sih dulu gitu bang. Tapi setelah gue tonton sekarang, apaan sih di bocah tua gitu. Masa sininya lempeng tapi kumisnya lebar. Terus rambutnya tapi basket gitu. Malu sih bang dulu ngeliat style dulu gitu. Tapi sekarang gak cuma jadi anak SMA, sekarang malah ditawarin jadi anak SMP. Anak SMP masih ada, alhamdulillah. Itu untuk lu suatu privilege, suatu pujian, atau kayak anjir gue dianggap gak dewasa nih, atau gimana menurut lu? Privilege lah bang. Ketika maksudnya berarti range, kalau gue ngerasanya range gue bermain di dunia actingnya masih dikasih kesempatan SMP dapet. Nah nih di gue yang sekarang untuk cast umur 25-27 ke atas tuh perannya kayak misalnya orang kantoran masih kena. Iya. Anak-anak fresh graduate kampus masih kena. Wah, anak-anak kampus yang bandel-bandel gitu masih kena. Anak SMA geng motor alhamdulillah masih kena. Terus balik. Emang ada geng motor masuk lu? Ada. Karakter masuk?
angkasa. Waktu di angkasa. Wih, gokil. Bad boy sih. Bad boys banget ya. Jujur. Anjay. Kalau itu rahasia saya nggak bisa motor kopling bang, beneran. Jujur saya nggak bisa motor kopling bang, baru latihan di lokasi. Itu mau nggak mau harus motor kopling. Ya masa geng motor naik Scoopy bang. Ya. Udah pasti motor minimal Kawasaki dong. Iya. Traveling tuh langsung Kan bisa pakai Supra atau Shogun gitu. Geng motor bang, bukan mau touring ke puncak kalau itu. Sok toko gitu-gitu kan motor ke puncak. Oke. Udah tuh langsung latihan. Travelingnya diin lagi bang. Depan Antam sini. Oh sini, iya pas kan minggu. nanjak gitu. Udahlah, cuman Tuhan saya pengen kerja udah gitu doang udah. Pede-pedean aja, untung dikawal sama Jeff Smith sama Yesaya Abraham. Kalau enggak mah, kayaknya amit-amit juga tuh bang di situ bang saya. Iya. Kopling. Sedih banget ya cerita hidup saya kayaknya. Bentar. Ini gue bukan ngebayangin koplinnya. Pas turunnya aman nggak? Hah? Pas turunnya. Nah, jinjit bang, gak nyampe. Sumpah dah. Sumpah. Itu kan pakai tanah SMA gitu kak. Jadi Iya. sumpah tanya wardrobe sobek banget kanan saya di situ. Udah gitu ceritanya kita coret-coretan SMA. Ya lulusan Iya, ceritanya. Jadi baju ketat gitu udah kancing berontak, pakai jaket geng motor lagi kan. Ada geng motor Satrofok gitu. Udah lah saya udah pasrah aja tuh. Tanah sobek. Udah minta maaf doang sama wardrobe dah. Pilihannya kan mau sobek apa kagak syuting ini. Iya benar. Fighting. Wih. Saya fighting bang di angkasa. Iya. Keren saya nih kan. Kayak Iko Uwais gua kayak gua gitu gua pas fighting. Kepukul beneran bang saya. Benyut Benyut di sini. Cuman ya udahlah. Namanya juga nyari kerja ya. Profesional aja. Sedap. Kalau fighting itu biasanya kan kalau untuk karya ya, film, series atau apapun itu kan pasti kan ada latihan dulu tuh. Iya. Alif latihan fighting dulu atau memang udah pernah belajar fighting? Dulu basicnya taekwondo bang. Hah? Saya Serius lu? Ya saya sampai DKI kejurda Mas. Anjay, serius nih? Abang mau lihat saya split? Coba. Ya Allah. Masa sih? Ini mana kamera nih? Ini kamera master. Cuma di podcast ini saya split loh bang. Di podcast lain saya nggak pernah split. Di sini saya split. Lu taekwondo? Taekwondo bang saya dulu ke Jurda. Sampai saya DPC-nya waktu itu Pondok Pinang Tangsel gitu-gitu. Wah gila gak nyangka loh. Gokil. Mas dulu gitu. Jadi adalah dikit basic-basicnya. Jadi gak terlalu sulit ya? Gak terlalu sulit. Ini gak ada apa menarik kayak gitu bang. Validasinya udah mulai sakit saya split. gitu ya. Gitu. Ya tapi badan masih kaku juga lah bang, udah lama. Enggak, maksudnya udah lama. Tapi gini, Alif dulu emang sebesar ini kah atau lebih besar tapi taekwondo? Pernah, nanti gue kirimin kak foto gue. Nggak, boleh. 115 bang. Itu lagi aktif taekwondo? Udah enggak, udah zaman SMA. Oh zaman SMA. Jadi taekwondo itu dari SMP. Oh SMP. SD, SMP tuh udah taekwondo tuh. Keluarga semuanya taekwondo soalnya. Oh. Tuh SMA 115 abis ngerasa udah ngep tuh waktu itu bang nggak punya leher terus dekil banget. Kayaknya gara-gara males mandi jadinya kan kalau ini males bergerak gitu. Udah turun sekarang diet lah. Anjay. Iyalah harus diet lah kan nanti cedera lagi main pedal. Gitu. Ya kan? Ini jam 5 mau pedal lagi sama siapa ya ada pedalnya? Ada. Ya kesebut lagi dah. Kenal lagi aku di situ sama Noel. Terus sama Munggara. Yang tadi di video call tadi? Iya ada Davina juga bang. Oh iya. Tapi lu tahu kan semua cowok-cowok pedal ini pada pengen pedal sama Davina. Tahu. Lu nggak ada gitu yang ngomong, Lip, gue kalau misalnya pedal ajak dong gue gitu karena. Nah itu blundernya tuh makanya. Waktu kita bikin acara promo pedal itu, promo series buat main pedal, itu banyak yang ngelis bang. Gak ada yang bisa main tapi. Jadi tugas saya sama Davina cuma ngelempar bola, mukul kena net ngambil lagi gitu. Karena saking banyaknya yang pengen main pedal sama Davina. Iya. Jadi ya nggak main rally udah di situ. Oke. Lip, ini balik lagi tentang boleh diambil kalau mau minum. Boleh bang. Habis split haus juga. Habis split haus sih. Tapi gue takjub sih. Dulu gue SMP karate kalau gue. Oh karate lebih
ini kan tangan gitu. Tangan semua ada tendangan, ada pukulan, ada bantingan. Kan taekwondo juga sebenarnya sama. Sebenarnya dulu tuh gue suka banget main ikut taekwondo, tapi di sekolah gue nggak ada taekwondo. Gitu. Tapi ya gue juga tadi tiba-tiba mengingat kayak gue juga di zaman-zaman SMP juga tidak sebesar besar sih dulu. Maksudnya gue sempet Berapa, Abang? nggak, maksudnya dengan tinggi yang cuma 145 dulu, gue berat udah di 60, 50 berapa, hampir 60. Udah berat, cuman pas kelas 2-nya karena sering latihan kan, gue ekskul 2 sama paskibra. Jadi berat badan gue turun drastis. Gitu. Jadi kelas 2, kelas 3-nya paskibra sih. Gitu. Sebenarnya turunnya gara-gara ya dua-duanya sih, cuman paskibra kan banyak dijemur. Jadi kan kering tuh lemaknya. Bener. Ya kan? Jadi kurus gitu, hitam aja sih Berarti paling. Abang yang bisa suara-suara Danton gitu, Bang? Enggak, kebetulan cuma yang baris-baris doang. Gitu. Kalau misalnya yang suara-suara itu adalah temen gue beberapa gitu. Suara gue gak nyampe kalau itu. Suara-suara sleep call itu, Bang. Katanya. Iya. Suara sleep call tuh kayak gimana sih? Yang can I get the sayang yang gitu. Abang tahu gak? Iya. Suara-suara Danton tuh bisa suara-suara sleep call, Bang. Makanya Danton tuh biasanya di SMA banyak yang macarin kan, karena gagah, suaranya berat gitu. Iya juga sih. Nah sayang gue cuma pasukan. Tapi kalau ngomongin sleep call nih, ini banyak banget materi-materi yang katanya lu selalu sleep callan sama Davina. Enggak, ini mah sumpah dia yang ngomong sendiri loh. Bang, maksudnya mending undang Davina dia kesini deh, Bang, sekalian. Dia kan tadi bilang Davina besok mau kesini. Iya. Gaju ya, bersahabat gimana sih, Bang? Kita sudah. Gue sahabat gak pernah sleep call. Nggak sleep call juga, kita cuma. Enggak, lu yang bilang lo ada lo buktinya. Iya, tapi bukan sama Davina, Bang. Lu ngomong sendiri, Lip. Di mana? Di itu, di acara lu lagi show tampil. Lu ngomong. Iya. Ya bukan sleep call yang sampai bangun tidur, tapi sebelum tidur kita biasanya update kehidupan seharian. Mana nih nutupinnya nih? Susah nih. Apa sih yang diupdate? Jujur gue gak pernah sleep call seumur hidup. Masa sih, Bang? Gak pernah. Kalau sleep call tuh yang harus sampai bangun tidur masih teleponan kan? Enggak, yang ketiduran aja mati handphonenya. Iya, berarti tapi bangun tidur masih HP-nya masih nyala kan? Enggak Iya, juga. enggak juga gitu. Sebelum sleep call kan, tidur. Teleponan sambil tiduran enggak sih? Ya, itu jokes aja, Bang. Serius itu jokes. Jokes aja. Cuma kalau video call ya kayak tadi misalnya gini gitu. Tapi kalau tadi kan lu bilang update kehidupan Update tiap kehidupan malam. pasti tiap malam. Tuh tiap malam kan. Tapi enggak yang sleep call, Bang, enggak harus sebelum tidur. Aku tidak bisa mimpi indah tanpa telepon Davina, enggak gitu. Masih bisa tidur saya. Enaknya jadi judul ya. Iya, masih bisa tidur, Bang. Oke, balik lagi ke komika dulu bentar. Kan lu umur 12 tahun tuh lu udah nulis materi sendiri. Nah, ketika Alif udah ikut Suci 9 ya jatuhnya. Itu apa sih yang selalu lu jadi materi utama untuk si stand up lu? Basic keluarga, Bang. Lu ngambil backgroundnya keluarga. Gua sekarang sebagai komika setelah akhirnya, karena susah, Bang, ganti persona. Orang selalu menganggap gue komika cilik. Jadi begitu. Ya lu gimana gak cilik, lu sekarang aja ditawarin peran SMP lu. Umur 25 peran SMP kan gila. Ya tapi secara materinya akhirnya ketika kita udah mulai mau bawain soal relationship, mau bawain soal Gak percaya orang ya? Kritik-kritik ke, ya kayak gue kan mahasiswa hukum. Mau bawain kritik-kritik orang kayak, apaan sih ini komika cilik itu. Jadi lumayan ada fase 4 tahun tuh, Bang. Di tahun 2017 ke 20 apa 21 gitu. Lumayan struggle untuk ganti persona jadi bahas soal keluarga yang broken home gitu-gitu. Sampai orang trust itu ya baru di Suci 9. Itu juga masih banyak yang di Suci 9. Nih dicari-cari kali nih gitu-gitu. Masih kayak ngeraba-raba gitu. Tapi kalau misalnya tampil akhirnya sekarang materinya apakah sudah berubah ke personanya kah atau tetap masih ya setahun belakangan ini udah lumayan berubah akhirnya. Ya bahasnya udah lingkungan yang sekarang. Hais, ada aja suaranya di sebelah kiri ini. Lah ya bener kan? Iya, udah mulai bahas lingkungan aktor gitu. Ya nggak bisa dipungkiri kan. Ya karena keresahannya kan di situ. Kok resah?
Bahagia dong. Resah bang. Semua banyak yang pengen di posisi Alif. Bang saya datang kemanapun yang ditanya pertanyaan bukan kesehatan saya, tapi yang ditanya orang Dapina mana, itu kan udah keresahan bagi saya pribadi. Orang lebih kenal saya teman Dapina daripada Alif. Itu udah pasti. Orang di video stand up aja di komen ada, buset, ternyata mas-mas teman Dapina ini stand up juga begitu. Udah nggak ada jati dirinya saya di sini. Gitu. Tapi pernah gak sih lu stand up tanpa ada persiapan materi, tiba-tiba gitu misalnya lu lagi di acara nih, kayak kemarin nih ulang tahunnya Fonzi, ada juga kan lu? Ada. Stand up gak? Enggak. Nah misalnya nih kayak gitu-gitu ada acara dadakan, Alif stand up dong gitu. Ya kalau di acara teman ya sering, kalau di acara-acara teman, tapi dadakan sering. tanpa nulis materi dulu apa segala macam. Yang enggak, dadakan aja. Cuma kalau untuk pekerjaan korporat gitu-gitu ya nggak berani bang. Nah jujur saya itu sekarang mungkin ngambil job stand up-nya rada mengukur milih gitu bukan karena nggak mau stand up bang, tapi gue tipikal yang kalau bagi gue stand up ini seni yang udah gue tekunin nggak bisa ngasal. Oke. Nggak bisa gue cuma stand up cuma karena pengen duit di korporat dapat duit gede terus gue pulang, gue tuh nggak mau. Karena misalnya gue stand up hari 5 hari lagi nih, hari Jumat depan, dari hari ini gue pengen, gue udah stres, udah nulis, besok udah open mic buat kerjaan gue di Jumat depan. Lu ada warming up dulu. Iya, gue gak mau yang besok gue stand up gue di bank ini, udah santai aja gue nulis gini-gini. Panggil aja temen gue misal Rizky Ambon untuk nulisin. Tadi tinggal gue ini, gue tuh gak mau bang, karena buat gue stand up sama pekerjaan gue yang lain tuh beda excitementnya, beda cara gue men-treatmentnya. Stand up ini seni yang gue pengen treatmentnya, ya gue beneran kayak pemain bola. Ada warming up, ada latihannya. Bukan tiba-tiba cuman pengen masuk stand up iya kalau lucu. Ntar kalau nggak lucu mental gue kena lagi seminggu. Tapi pernah lu stand up nggak lucu? Oh pernah. Gue pernah bikin special show pertama gue tahun 2013 bang. 2013. Yang datang 500 orang di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Cuy, lu umur 2013 baru 13 tahun. Iya. Mental lu gimana bro? Hancur. Orang seharusnya stand up 1,5 jam. Gue 3 menit 4 menit turun bang. Karena gak lucu. Udah gue gak stand up 7 bulan. Yang nyamperin gue waktu itu Bang Awe. Bang Awe bilang sebelum lu mau ngelakuin sesuatu harus cinta dulu sama sesuatu yang ngelakuin. Sebelum lu mau stand up ya lu cinta dulu sama stand upnya. Gak bisa lu cuman ya gue mau stand up, gue komedian, tapi lu gak ada cintanya. Itu yang menyebabkan gak ada feel. Kalau emang gue cinta sama stand up seharusnya abis gue ngebom, ya udah gue jalan hidup gue sebagai stand up komedian lagi. Nah itu Bang Awe yang akhirnya nge-twist semuanya gitu. 7 bulan loh. 7 bulan bang gak balik ke komunitas, gak balik stand up. Hilang aja dari peredaran. Ya padahal waktu itu alhamdulillah Metro TV lagi manggil terus. Kan waktu itu suci 2013 masih dikit banget bang komunitas. Iya betul. Metro TV lagi manggil terus. Job-job pensi mah alhamdulillah. MC gitu-gitu ada lah dulu pensi-pensi. Tapi gak berani ketemu orang banyak. Saking stresnya. Itu selain si Bang Awe yang ngebuat lo untuk bisa merecovery lah. Itu gimana perdebatan dalam diri lo akhirnya lo memberanikan diri lagi untuk oke, gue mau balik lagi ke stand up. Gue mau ya karena gue cinta atau gimana tuh? Udah terlalu banyak yang gue korbanin di umur gue yang segitu bang untuk stand up. Untuk gue memulai kayak misalnya mau taekwondo lagi, mau ngeband gitu. Enggak, udah Tuhan kayaknya udah ngasihnya ini loh ruang lu di sini nih, nggak ada komika muda umur segini. Yeah. Lu dipanggil kerjaan segini di sini, mau sampai kapan lu nolak kerjaannya? Yeah. Sedangkan kalau gue harus lihat ke komunitas, notabene komunitas waktu itu Bintaro Tangerang, banyak loh yang lagi struggle nyari kerjaan. Betul. Untuk bisa masuk ke Metro TV. Betul. Untuk bisa nge-MC di pensi-pensi, tapi lu cuma karena kegagalan yang lu buat sendiri, masa lu nolakin rezeki orang? Yang seharusnya bisa buat orang lain. Iya. Kayak gitu. Itu yang akhirnya gue nge-twist banyak. Akhirnya lo comeback lagi lah. Comeback lagi gitu. Nih sekarang misalnya nih Alif dikasih pilihan nih. Di tanggal yang sama Alif ada callingan untuk stand up. Siap. Di suatu pekerjaan tempat yang luar biasa gitu ya. Atau enggak gini deh, special show-nya Alif lah. Oke. Gitu di tanggal itu. Okay. Tapi di tanggal itu juga Alif harus syuting film action sama Iko Uwais. Waduh, bang.
Ini tanggalnya bentrok nih. Heeh. Missnya gara-gara misalnya manajer lu salah ngasih tanggal gitu. Oke. Lu harus memilih di antara dua itu. Yang mana yang lu korbankan? Tapi ini spesial kan, spesial show gua kan. Special show. Ya pasti spesial show bang. Tapi lu gak main film sama Iko Uwais. Tapi kan spesial show udah orang-orang beli tiket buat gua. Oke, misalnya bukan special Udah show. ke-booking. Betul, oke. Rugi aku. Sekarang ganti, bukan special show. Misalnya ini kerjaan budgetnya lebih gede daripada main film. Stand up. Corporate misalnya. Ya, stand up corporate. Budgetnya lebih gede daripada main film. Oke. Tapi filmnya lu main sama Iko Uwais. Persiapannya dulu bang, balik lagi. Kalau stand up persiapannya cuma 3 hari, tapi Nggak, semua persiapan matang. Film matang, stand up matang. Ini cuman gara-gara salah jadwal. Lo kan sekarang udah terkenal. Ada lah, manajer lu pasti miss jadwal. duh mati aku ini. Stand up kan cuma berapa menit bang, bisa izin ke lokasi lah bang. Bang Iko izin aja 20 menit aja saya stand up dulu bentar ke bang ini. Ntar saya balik lagi ke sini gitu. Susah bang itu. Iya. Apa ya? Lu stand up di Jakarta. Lu stand up di Jakarta nih. Syutingnya di Jogja. Gue kok gak pernah kepikiran ini ya bang. Ganti dah bang, kalau stand up ya. Lah kok gue yang nanya lu ganti. Kalau stand up panggilan stand up Indo, saya pilih stand up Indo bang, stand up dulu. Tapi kalau cuman corporate, saya milih. Hati-hati nih, ini banyak corporate loh. Udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau stand up corporate dan ada pilihannya sama, tapi dua-duanya pidana ya. Kalau gue kabur ya. Kalau gue milih gitu pidana loh bang itu. Iya. Udahlah, tapi kalau sama main aktor sama Bang Iko Uwais sama stand up corporate saya milih acting deh bang. Tapi kalau stand up panggilan stand up Indo, saya mau kerjaan apapun saya stand up. Wih, mantap. Oke, sebentar lagi akan ada special show. Wih. Actor. Ya. Aktor. Ya. Itu konsep special show-nya Alif. Ya. Jadi actor. Jadi kalau misalnya dibaca cepat actor. Ya. Jadi lu act or comedian atau apa sih? Atau gimana itu kenapa konsepnya kayak gitu? Premis besar adalah itu semua perubahan yang terjadi di hidup gue dari gue kecil sampai sekarang bang. Pertanyaannya adalah ini semua acting apa beneran kejadian sih? Karena gue ngerasa apapun yang kejadian di hidup gue sekarang, kayaknya gue nggak pernah gue bayangin deh. Kayak gue cuman ada di film-film deh, di sinetron deh, scene ini. Ya. Yang kejadian di dalam bisa stand up dulu semar-semar dalam hitungan menit. Betul. Itu gak kebayang di kepala gue. Kemarin bang paling aneh, gue nongkrong sama tukang cukur McGregor. Gokil. Tuh aneh bang, bukan gokil, aneh. Kok bisa ada Alif nongkrong sama tukang cukur McGregor? Dia terbaik tukang cukur Asgar, tukang cukur McGregor tiba-tiba bang. Itu kan yang Netflix apa kontennya itu kan? Iya bang, yang sama Mika itu. Iya. Tukang cukur McGregor, terus ya banyak dah ketemu siapa misalnya, ketemu aktor-aktor besar itu kayak cuma ada di kepala Alif deh. Ngerasain banyak tuh premisnya bang, pokoknya intinya ini semua beneran kejadian nyata atau cuma ada di kepala gue. Cinta-cintaan di fase yang dulu Alif mikir kalau pernah ditolak sama perempuan terus perempuan akan balik lagi karena karir lu lebih oke, itu cuma di sinetron. Tapi di kehidupan lu? Alhamdulillah baru ada kejadiannya, tiba-tiba balik lagi karena lu udah sukses bang. Terlalu tinggi. Lah enggak. Karena ada perkembangan sedikit. Oh gitu. Iya. Gitu-gitu. Minjem duit, teman sahabat minjem duit, ngechat nggak nanya kabar tapi tiba-tiba ada 3 juta nggak? Itu kan saya mikir cuma jokes di TikTok doang bang. Ternyata kejadian di lu. Ngerasain sih aku gitu. Dipinjemin duit. Iya gitu-gitu. Lip punya duit 3 juta nggak gitu? Mending dulu gitu. Orang mah P apa sih? Ngechat tuh. Oke. BlackBerry. Iya, Lip. Mendingan orang nanya kabar dulu kan. Apa kabar gitu masih enak enggak? Lagi ada pegangan 3 juta enggak? Langsung gitu kan. Halo, kamu enggak tahu kalau aku lagi ketabrak motor misalnya apa gitu. Itu semua tuh cuma ada di sinetron tahu bang. Kenalan sama cewek cuman karena papasan di premier. Itu bisa jadi deket.
Tapi itu ada sinetron doang kan, Bang? Iya. Tapi kan premier gue kemarin lu nggak datang kan? Kena Fonzi lagi aku. datang, Davina datang, Mika datang, terus Jelita datang. Kena lagi aku. Gue ngeliat nih Alif mana nih nggak ada gitu. Aku split lagi nggak apa-apa deh. Untuk kamu maafin. Jangan, gue takut robek celananya. Iya. Gak ada sih, maaf ya Bang Padi. Selamat ya Bang Padi. Siap. Tapi kalau ngomongin special show ini, Act Or ini, ya. Kapan sih diselenggarain dan sementara rencananya Oktober Bang. Oktober. Tapi sekarang ternyata venue di Jakarta juga untuk kapasitas yang 200 gitu fullnya parah banget karena abang-abangan juga udah mulai pada bikin show semua kan. Bang Oki, Bang Ate. Itu di bulan Oktober juga semua? September, Oktober tuh udah pada mulai bikin show. Kalau special show itu tuh berarti tunggal ya, sendiri? Tunggal. Biasanya normalnya 1 jam. Itu di mana Alif lokasinya? Nah rencananya sih kemarin pengen di daerah Jakarta. Cuman kayaknya Jakarta sulit ya. Ini pengen geser ke daerah Tangsel lagi mau coba. Ya adalah gedung-gedung teater di Tangerang Selatan gitu. Karena rame banget ya? Ya karena lumayan kentang Bang. Mau 100 tapi waktu itu pernah coba 100. Ternyata undangan gini akhirnya ruangannya diisinya 130. Jadinya hempit-hempitan banget, perhitungan waktu itu salah. Nah pengen 150 juga kentang, pengen 200. Kadang kursi teater tuh kan kapasitasnya kalau nggak 150 ya 250 kan. Iya. Nah itu nyari yang pas 200 itu. Oh jadi lu pengen yang teater aja sekalian gitu ya? Yang teater sekalian. Oh, jadi karena konsepnya setiap special show Alif selalu ada reka adegannya Bang. Jadi seru nih kayaknya nih. Jadi persin tuh akan persin nggak lo ngomongnya sekarang? Ngeri lo. Saya udah nggak ada utang duit Bang, ada utang sin sekarang Bang. Kalau habis stand up udah nggak assalamualaikum sekarang. Gimana tuh? Cek file gitu. Anjay. All good. Gitu. All good. Closing terima kasih saya Alif. Aduh malu aku Bang ngejok gitu. Maaf ya Pak Haji semuanya. Iya. Gitu. Jadi misalnya kayak waktu itu show pertama live judulnya. Alif kan jadi live sebuah kehidupan. Nah itu kan proses mengikhlaskan 3 tragedi kan. Keluarga, cinta, karir. Nah setiap ganti segmennya tuh akan dia adeganin sama ada teman-teman yang bantu dari teater. Oh, jadi lu pun tidak meninggalkan kecintaan lu terhadap teater juga ya? Enggak sih. Jadi lu tetap masih berteman-teman, lu ajak berkolaborasi sama lu di show tunggal lu ibaratnya gitu ya? Keren sih. Ini akan menjadi suatu tontonan yang wajib kayak kita harus beli tiket. Ada front row nggak? Nggak, Bang Fadi invitation doh, aman. Jangan dong, kita beli dong. Nggak bisa Bang, jangan. Pokoknya skena pedal kita. Anjay. Jadi walaupun ke Tangsel pun Davina pasti datang kan? Davina, dia mau ke pelosok pun orang Sawangan mah bebas. Oh iya, berangkatnya bareng ya? Bang. Hah? Iya bareng, kan iya. Iya kan? Bareng. Iya kan mau pedal? Ya. Ini kan lu berhubung ke sini doang kan? Lu enggak ada bareng Davina, kalau enggak pasti bareng Davina kan? Enggak harus itu, Bang. Oh. Bang, ntar orang mikir bener saya sahabatan dong, Bang. Sumpah. Iya gitu. Gitu. Hati-hati aja lo lagi jalan diselengkat orang gitu kan. Saya ada konten nih. Sini ngerangkul Davina, sini ngerangkul Adel. Komen aja udah nyakitin. Apa tuh? Kanan kiri jaga kesehatan, tengah jaga warung ya Allah. Maksudnya apa kecuan begini gitu. Iya. Ya, udah Bang. Abang kan juga maksudnya aman. Sama kita sama Davina kan sama Bang. Iya. Sama bersahabat aja udah. Ya Davina, Fonzi, Mika, Cinta, Brian kan sama Azela kan udah kayak adek gua kan mereka produksian bareng sama gua. Kenapa sih Bang saya gak main di project itu Bang? Coba Bang. Saya waktu itu casting loh Bang. Iya. Lu tau gak lu kalah sama siapa? Gue belum pernah nemu jawaban pastinya nih Bang. Jadi ayo Bang. Ya, kau Bang jujur kalau emang actingnya masih jelek waktu itu enggak apa-apa. Nggak, gini. Lu saya casting lantai 2 tuh Bang tempatnya. Betul. Lantai 3. Lantai 3 lantai 2 sih lantai 3 pokoknya. Iya. Film tuh horor. Lu casting untuk jadi siapa? Pokoknya jadi karakter yang dimainin Mika. Nah, tuh file lu gua cek. Kan Rahul yang casting ya? Iya, pokoknya Abang tuh casting semuanya. Nah, pas giliran saya masuk, Abang cabut. Oh iya mau syuting gue. Mau syuting. Nah abis itu kan gue cek file semua tiap hari itu kan. Ini gue jujur ya. Iya Bang. Kenapa Alif nggak masuk karakternya menjadi siapa? Karakternya? Ada kakak ya waktu itu kita ketemu ya kak? Enggak. Mojo. Karakternya Mojo di film Kuncen. Kenapa lu nggak jadi Mojo? Udah pasti jelas. Karena lu kalah sama Mika Hernan. Waktu itu posisi cuma itu doang. Bukan berarti acting lu gak bagus.
Iya sih. Kebetulan Mika waktu itu aktingnya lebih bagus aja Ya, gitu. Lagi on fire dia. Lagi on fire gitu. Bener. Enggak, maksud saya mau evaluasi aja Bang, jangan di roasting maksudnya. Enggak. Awak Alif. Soalnya kalau kata Bang Rahul waktu itu jangan teater banget coba gitu. Ya, mungkin itu juga gitu. Mungkin Mika lebih flawless lah ibaratnya gitu. Okay. Lu masih terlalu mungkin tegang, kaku gitu. Mungkin. Itu sih. Si ke bawah stand up-nya banget. Tapi waktu itu lu casting memang pengen main di film itu atau karena lu tahu Davina udah masuk di situ? Enggak, Bang. Kenapa ke situ lagi? Lo bener dong. Saya baru tahu belakangan. Oh masa? Bener. Waktu itu soalnya janjian gini. Gue bisa casting sama Fandi. Oh iya serius gini. Udah. Terus 2 minggu lagi Davina langsung reading kan. Iya. Iya ngabarin lah. Ini gue udah mulai reading nih gini sama Om Jose gini. Lah iya gue gak ada kabar gini. Pas video call lah Mika gitu. Baru saya tahu kalau mereka seperti. Tapi lu baik-baik aja sama Mika kan? Wah dia. Nih. Ini abang harus tahu. Mika Heran adalah orang yang nyelamatin saya di dunia industri aktor bang. Oke. Karena Mika yang ngajarin saya bahwa ngeling, lu nggak bisa cuman diem doang kalau lagi ketemu abang-abangan, nggak bisa cuman ngumpet di belakang kalau premier. Mika tuh yang di setiap premier film, di setiap acara-acara yang kita suka datang bang, kayak abang pernah bikin yang acara harus night apalah itu yang gitu kan suka ada apa PH apa sih bang? Industry Night. Iya gitu. Gue buat. Tiap tahun kan gue buat. Walaupun saya nggak diundang, Mika tuh selalu ngasih plus one untuk saya. Walaupun saya nggak diundang. Iya bang, ataupun saya nggak diundang waktu itu ya, kalah sama Mika ya mungkin. Tahun ini masukin Alif, biar dia bisa bawa plus one-nya. Bercanda bang. Tahun ini Alif MC. Hah? Kerja lagi aja gue. Ah iya. Mau ngeling gitu. Kan orang biar tahu kalau lu bukan cuma aktor tapi lu juga komika. Iya benar. Karena sekarang lu lebih jadi aktor dibandingin komika kan? Maksudnya kan temen pada ngobrol tuh bang di bawah. Saya kerja lagi aja dong di atas. Iya kan mau ngeling ini. Iya. Kalau Mika tuh selalu yang ngegandeng untuk ini kenal ini Pak ini dia PH-nya ini. Iya kayak ke Bang Fadi aja. Iya. Ini Bang Fadi Bang Rahul dia PH-nya ini. Nah Mika Heran tuh selalu bawa saya gitu-gitu. Bahkan ya? sekarang di titik ya itu kejadian. Saya selalu casting temannya berdua gini bang karakternya Mika sama saya. Tinggal siapa tuh yang dipilih sama produser. Pernah waktu itu lagi di fase acting kita Alif ditelepon sama manajer Karyan. Oh iya kak gini. Mik gue ditawarin film nih gini. Oke. Mika tiba-tiba ditelepon juga sama Kak Dede. Bentar gue ditelepon dulu Kak Dede. Lip gue ditawarin film nih gini. Ya udah hitungan ketiga sebut karakternya 1, 2, 3 ini lah sama. Dan itu sering berulang bang, gak cuma di Hers bang. Iya. Selalu berulang saya Mika gitu. Jadi seru. Tapi nggak ada persaingan kan? Oh justru seru. Akhirnya kan sama-sama dapat sinopsis, dapat karakter. Ya udah, menurut lu Mik, ini karakter ini mau dibawa kemana? Gini kalau Mika yang dapat dia juga akan nanya. Di kepala lu kemarin karakter ini mau dibawa kemana Lip? Gitu. Oh malah jadi siapapun yang dapat, lu akan support each other gitu ya? Ya itulah, itu Mika dan PMS Karaoke yang akhirnya nolongin saya sini bang gitu dah. Gokil. Iya. Lu akhirnya sekarang udah masuk PMS? Udah bang, saya udah resmi. Alhamdulillah, mantap selamat. Teman-teman PMS saya masuk. Ini gue salah satu yang menyaksikan bagaimana Mika and the Gang itu bikin PMS yang awal-awal gue banyak komentar ke siapa namanya manajernya? Cecep. Gue banyak komentar terus diperbaiki apa ini kurang ini sekarang setiap ada show apa PMS selalu diundang sampai kemana ulang tahun aja PMS diundang gokil. Terus gue udah bilang ini dong lebih fashionable sama koreo anjay. Iya itu dari Bang Fadi semua. Sekarang kita setiap mau manggung ada deck konsep fashion bang namanya. Jadi harus itu. Kita harus keluarin semuanya laporan di grup sesuai deck fashion yang udah dibikin sama Sandi. Sama Sandi ya. Sama Sandi yang mengurusin fashion tuh. Kalau koreo saya sama Mika. Oh lu? Ya. Jadi lu masuk di situ ada ini nggak sih? Apa persyaratannya biar bisa masuk PMS? Sebenarnya itu semua karena Brian Domani. Oke. Brian Domani tuh ngelihat saya datang ke acara PMS di Makmur terus dia kayak ini orang nggak boleh cuma nongkrong sama PMS karena saya tipikalnya dulu kalau nongkrong sama artis malu bang minder. Kenapa? Ngerasanya masih dari anak komunitas Pamulang gitu, malu gitu. Lah. Iya stand up-nya kan di Tangsel, di Pamulang 2, di Benda. Emang kenapa Pamulang? Malu. Abang coba aja ke Pamulang ya, belum pernah. Abang pernah gak abis kecelakaan ada kecelakaan lagi? Hah? Cuma di Pamulang 2 bang. Gimana abis kecelakaan? Pinggir jalan kan biasa es teh jumbo. Lah ini mah orang kecelakaan. Orang kecelakaan bang. Nih kesini jatuh.
Jalan, aduh ya Pak gini-gini bantuin orang. Nyampe ke depan ada orang jatuh lagi Bang. Iya bener lah. Lebih banyak bolongan daripada aspal kan di sana. Anjay. Itu. Pesan-pesan untuk pemerintah sana ya. Anjay. Pamulang tuh. Tuh. Oke. Akhirnya masuk PMS terus ternyata di PMS butuh yang teman Mika untuk berdiskusi soal konsep kreatif. Alhamdulillah basicnya kan dari stand up. Ya, berkonsep, belajar ngebedah mind mapping tentang konsep kreatif, ya udah disitulah ternyata Alif bisa masuk bantu PMS. Oke, berarti suara bagus ya? Tidak, kalau bagus nggak bersebelas Bang. Iya. Sendiri. Kalau bagus bikin sendiri. Iya, kalau suara kita bagus Bang kita keroyokan bersebelas itu. Karena jelek kita rame-rame. Itu, bersatu ya. Bersatu. Tapi seru sih, kalian keren sih, luar biasa sih. Oke, sedikit Lip, ngomongin tentang tadi kan lu di special show lu ini ada beberapa keresahan kan? Ya. Karir, keluarga, sama pasangan. Ini kalau ngomongin tentang keluarga kan berapa kali kan lu bikin materi dari lu kecil tentang keluarga. Yes. Gitu. Emang kenapa harus ngambil background keluarga? Ini rada deep ya Bang ya. Karena gue melihat banyak teman-teman yang akhirnya berdamai lewat stand up comedy Bang. Dan itu semuanya juga nggak gue rencanain akan gue pengen bahas ini biar gue berdamai, enggak. Waktu itu kondisinya gue lagi resah banget karena nyokap gue pertama kali punya pacar. Nah gue ngerasa anjir gue mau cerita sama siapa ya, sedangkan gue udah nggak punya teman tongkrongan lagi Bang. Oke. Karena kondisinya waktu itu adalah gue harus tinggal sama nyokap gue sama adik gue jauh dari rumah gue. Kan sekolah gue di Radio Dalam. Sebenarnya rumah gue kan Pondok Pinang kan. Tapi kan karena pisah, gue harus tinggal ke Jombang untuk ngontrak di kecil gitu sama nyokap gue sama adik gue. Kontrakan cuma satu kamar gitu. Bokap nyokap cerai? Cerai, pisah. Oke. Nah waktu itu kondisinya nyokap gue baru punya pacar dan gue bingung mau cerita ke siapa karena waktu gue udah habis. Gue berangkat sekolah 5:30 pagi. Nyampe masuk sekolah kan 6:30. Udah 6:30 itu benar-benar gue masuk. Pulang harus nunggu nyokap karena ongkos nggak ada kan. Jadi gue pulang harus barengin nyokap gue balik kantor. Janjian di Pondok Indah. Jalan tuh gue atau naik motor diantar temen. Pulang jam 5 sore. Nyampe rumah ke Jombang udah 1,5 jam. 6:30 udah hidup gue gitu aja terus. Selama yang gue bilang 3 tahun gue hilang itu Bang. Nyari jati diri, nyari bahasan stand up. Akhirnya balik lagi ke komunitas stand up Pamulang, stand up Tangsel. Entah kenapa udah gue pengen stand up, gue pengen cerita, pengen ngobrol. Bahas tuh tentang nyokap, punya pacar, gini. Pecah banget. Tapi turun panggung nangis. Nangisnya gak tahu kenapa yang tiba-tiba air mata. Kok gini ya, rasanya seneng tapi kok nangis ya? Gini. Tapi setelah itu gue gak pernah kesel lagi ngeliat nyokap gue pacaran. Nah ternyata kalau sudah mulai berdamai. Gue sadar dengan ngeliat orang ketawa, itu yang bikin gue lega. Nah itu gue jadiin treatment gue sampai sekarang untuk apapun yang gue rasakan, yang gue rasain, udah stand upin aja. Tapi pacarnya nyokap lu marah gak sama lu? Ya cektek lah kalau marah. Udah macarin sama orang masa marah sih Bang? Dijadiin stand up. Enggak Bang. Banyak yang nanya. Lu kan sering jadiin nyokap lu materi, sering jadiin bokap lu materi. Nyokap bokap lu marah apa enggak? Gue pernah tuh di komen sama orang dasar. Ya itu kan pertanyaan standar kan. Ya, nyokap bokap lu marah apa enggak? Kan tadi aja lu udah ngatain bokap lu pendek. Ya kan kalau dibilang gak sopan tapi ya lucu aja gitu. Karena kan bokap lu yang support lu untuk bikin jadi seorang stand up comedian gitu. Ya makanya pertanyaan gue, pacar emak lu marah gak? Gue gak nanya bapak ibu lu. Ya gak mungkin marah lah Bang. Saya kunciin depan pagar lihat aja. Kalau dia marah, sumpah. Saya tungguin baca koran nih, kalau dia pulang malam saya cak-cakin lihat aja. Kalau ini. Coba banyak yang gitu Bang, kok lu bahas orang tua gak sopan gini. Oke. Tapi akhirnya nyokap gue sendiri yang jawab waktu itu. Di Instagramnya dia bilang, anak saya tidak pernah menghalangi keputusan saya. Jadi bukan hak dan kewajiban saya untuk menghalangi cara anak saya berdamai. Jadi kalau memang cara dia berdamai dengan membicarakan orang tuanya tanpa menjatuhkan harkat dan martabat, kenapa saya harus ngelarang gitu. Nah menurut gue alhamdulillah punya orang tua yang fair. Jadi segala sesuatu bentuknya tuh diskusi, bentuknya kebebasan, tanggung jawab. Jadi enak. Gitu. Alif berapa bersaudara sih? 2 Bang. Sama Alif anak pertama, punya adik. Sekarang umurnya 14. Ini dari bapak ibu sama? Sama. Nyokap udah nikah lagi? Nyokap udah nikah lagi Bang. Bokap? Bokap belum.
Sekarang Alif tinggal sama? Sekarang udah stay sama balik ke bokap. Oh balik ke bokap. Kalau misalnya tadi Om itu siapa yang di depan-depan rumahnya sama Davina? Oh tuh dari keluarga nyokap bang. Oh dari keluarga nyokap. Oh sempet tinggal di sana juga? Sempet Alif, wah banget bang. Tinggal di Jati Asih pernah. Sawangan pernah. Megapolitan Cinere pernah. Oh pindah-pindah ya? Iya lumayan nomaden. Jadi polisi gope di pertigaan Mukhtar pernah. Yang itu Kencengan? Kencengan pertigaan. Kan kalau ke Buah Mas ke kiri gitu. Pernah. Ojek payung di Bintaro Plaza pernah. Terus apa lagi ya? Dulu ini bandel sih cuman dulu jualan korek di depan sekolahan pernah. SMP tuh? SMA. Gitu-gitu dah. Ngojekin teman-teman seangkatan. Oh karena punya motor? Ya dulu alhamdulillah dikasih motor sama Om. Udah ngojekin teman-teman gitu. Berat ya hidup lu ya? Enggak lah bang. Bagian itu mah bang, bagian dari mungkin orang lain ada yang beratnya beda bang. Iya. Cuman Alif dikasih beratnya yang kayak gitu dan seru sih mana nongkrong. Kayak kalau nggak ngautin fase itu sekarang Alif begitu dikasih yang kayak gini sama Tuhan dadakan, der jadi songong dah bang. Ya bisa jadi. Ya nggak sih. Betul. Tapi karena tahu dulu pernah jadi ini, pernah ini, banyak teman-teman yang ini. Ya udah pernah susah juga. Oke. Mau dibawa kemana lagi juga udah pernah susah gitu. Oke. Gue penasaran. Ini nyokap lu nikah sama pacarnya yang dulu? Pacara dulu. Ketemunya di ini bang. Tinder. Weh. Anjay emang ya. Ketemu di. Ya gak percaya. Tinder bang. Kok lu tahu sih gue gak percaya? Ya. Abang saya mau gimana ya. Susah. Abang gak datang sih ke nikahan emak saya. Lah kita kan kagak diundang kita. Saya mau datang waktu itu lagi COVID nikahnya. Lah kan itu mak lu Cumi. Cuma saya yang pernah nggak datang ke nikahan emak sendiri? Nggak pernah. Saya doang di ruangan ini yang pernah. Dia ketemu di Tinder. Nih saya nggak bohong bang. Di Ava Tinder ya bang. Fotonya foto slide pertama dia, foto kedua saya lagi stand up. Bio Tinder yang saya nggak bohong. Bio Tinder ya. Anaknya aja lucu masa emaknya kagak. Ya, oke kata bang. Oke, terus? Ya udah itu akhirnya kenalan di situ. Pacaran berapa lama tuh? Wah lupa saya pacaran berapa lamanya. Kayaknya nggak nyampe setahun tapi. Terus langsung nikah? Langsung nikah. Berarti sekarang jadi bokap lu nih? Bokap iya. gua ada 2 bang. Ada yang mau bayarin 1 nggak? Santai sih bang. Iya, bapak gua juga sempat main Tinder tuh bang. Bapak gua yang kandung. Cuman? Gua takut match lagi cuman dah. Takut match lagi. Matchnya sama nyokap lu takutnya? Iya, takut match lagi gua. Terus akhirnya bokap lu suruh pindah? Iya. Ke Bumble? Beda warna doang. Iya bener. Enggak bang. Tapi kayak juga mau nikah lagi dah dia. Udah ada. Udah ada. Dokter. Biarin ada yang ngurus. Dokter bang. Itu kan tadi kisah cinta bokap nyokap lu. Nah Alif sendiri gimana kisah cintanya? Dengan banyak sekali dikelilingi wanita-wanita cantik. Ya kan? Ya gimana? Ya apa itu? Gak ada, saya terakhir pacaran 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Tadi sempat cerita juga kayak katanya ada nih ketika Alif sekarang udah sukses ada yang mau balik lagi sama Alif gitu. Balikan nggak? Nggak. Karena sorry gue udah sukses gitu. Enggak lah bang. Oh enggak, oke. Gue tuh orangnya gampang sayang bang, gampang baper. Bintang lo apa? Capricorn. Oke. Kalau kenal gitu nyaman, gampang sayang, gampang baper. Even ke temen juga bang, maksudnya. Ya itu di garis bawah ke temen ya. Oke lanjut. Lanjut aja dulu cerita dulu. Siap. Iya. Karena lu tuh bangun tidur. Lah emang belum mandi si kunyuk. Shit. Belum mandi udah ngerekam aja kata gue. Terus tapi sekalinya ketemu kecewa, jeleknya gue jadi benci bang. Ya Capricorn pendendam. Iya kali, iya kayaknya. Emang benci tapi kayak akhirnya yaudah kapasitas gue. Lu suka yang lebih tua apa yang suka yang lebih muda? Tua. Ya sama. Enggak beda. Ini yang ini suka yang lebih muda. Pokoknya enggak yang sama lah umurnya. Yang mana sih bang? Langsung jadian aja udah. Lah, Ren? Bajunya garis-garis. Iya. Pelari dia. Anjay. Queen of Strava. Nice dream. Yoi. Anjay.
damai. Gitu. Itu jadi gue sekarang kayaknya di umur yang sekarang udah 25 bang. 25. Adek udah mau gede, nyokap udah ini, udah maunya nyarinya yang udah kalau bisa mau serius mah serius aja. Kayaknya karena kalau misalnya ketemunya yang masih mau explore, masih mau sorry bang, masih mau cuman pacaran terus pergi dugem terus balik gitu-gitu, atau pacaran seneng-seneng doang. Kayaknya begitu ketemu galaunya udah wasting time banget bang, yang seharusnya bisa dikerjain buat yang lain gitu. Nulis materi misalnya apa kerja, galaunya, overthinkingnya, aduh udah males gitu. Jadi gak produktif ya? Ya parah. Soalnya berarti pernah ngalamin dong? iya, terakhir Alif diputusin itu diselingkuhin bang di hari ulang tahun. Ingat banget di hari ulang tahun 2018. Terus Pacaran berapa lama? waktu itu 1,5 tahun. Aktor? Aktris? Wah, masih warga biasa. Warga biasa. Alif juga warga biasa waktu itu bang. Sampai sekarang masih warga biasa. Oke. Udah Diselingkuhin gara-gara? Dia selingkuh di Gandaria City. Ngapain? Jalan sama, jadi beda setahun. Dulu dia junior Alif. Alifnya lulus masuk kampus. Dia masih naik kelas 3 tuh kan berarti. Nah dari situ tuh tiba-tiba ada temen datang dari Malang. Lagi jalan ke Gansi tiba-tiba lah. Dia motoin, Lip ini cewek lu nih abis makan peluk-pelukan gini depan gue, udah tinggalin. Gitu. Terus lu sempat kontak pacar lu? Sempat. Jujur dia gini. Gue cerita ke nyokap, cerita ke temen. Enggak, itu paling mau disurprisein. Karena mau ulang tahun. Itu lebih sakit bang daripada gue diselingkuhin. Karena gue cerita sama orang gak ada yang percaya. Responnya bercanda gitu kayak, itu juga disurprisein gini. Gue tungguin bang, sumpah sampai jam 12 malam. Sampai hari ini gak ada. Surprise-nya tidak ada datang. Itu. Tapi gue balas bang. Maksudnya bukan gue balas. Akhirnya gue bisa berdamai karena stand up juga. Jadi di spesial gue yang terakhir yang live, konsepnya itu adalah babak pertama gue bahas keluarga. Ada yang acting jadi ibu bapak gue. Oke. Bahas kedua gue bahas karir. Ada yang acting jadi produser. Widih. Bahas ketiga kehilangan cinta pertama. Si cewek ini nih yang selingkuh. Set, orang pikir bakal aktor dong. Enggak, ceweknya beneran datang bang ke atas panggung. Sumpah, Kaika inget gak sih kejadian itu? Ada Kaika. Kok dia mau? Gue bilang gue pengen proses mengikhlaskan semuanya gini. Gue ada agenda gini, ceritanya begini. Gue cuma butuh naik atas panggung untuk kita ngobrol sedikit. Apa yang lo rasain, apa yang gue rasain. Kalau lo gak mau ya gak apa-apa. Karena gue akan bahas cerita-cerita jelek lu juga. Kayak dulu kita sering pakai baju unicorn bang. Oh. Keliling Ciputat. Kayak celana lu jeansnya double triple gitu nggak? Unicorn yang langsung satu style. Iya, yang onesie. Iya, yang ada tanduk kayak gitu. Asik kayak dalam hati kita tuh naik motor kayak kita bakar kota ini dengan api asmara kita gitu loh bang. Iya, kita pikir gitu loh bang dulu bang. Jalan-jalan. Gua nganterin dia les nyanyi di Bina Vokalia sini. Akhirnya jadi penyanyi sekarang? Tidak, nah itu masalah suaranya tuh bang. Suaranya yang jadi kan kita ya pokoknya gue bahas itu semua lah. Iya. Sampai di titik gue gini tiba-tiba ada yang ketok pintunya gitu, pintu markas Omika. Masuk mantan gue dengan baju unicorn yang sama naik ke atas panggung. Dia bilang ini semua bukan salah lo, ini mungkin salah gue, tapi sekarang udah waktunya lo jalan, ayo kita saling mengikhlaskan. Itu the real gue ngerasain, wah anjir stand up tuh ternyata bener-bener buat ngelegain semuanya ya gitu bang. Baru dari situ gue bener deket sama cewek. Dan emang gue ngeliat yang zodiaknya sama sedikit, kebiasaan sama sedikit. Apa zodiak si itu mantan lo? Virgo. Makanya gue pernah dengerin surat cinta untuk Star lah, karena itu ada Virgo di Virgon kan. Virgon itu juga gitu. Itu bang seru tau bang. Stand up lah bang Wadi lah. Seru tau bang. Lo kenapa gue tiba-tiba suruh stand up? Lo kayak Bang Panji lo. Iyalah bang, sense humor pasti lebih bagus. Public speaking jauh lebih bagus. Enggak. Ntar kali bikinin panggung sendiri. Abang, Mika, Davina, Fonzi udah pada mau. Kenapa ada Davina? Dia pasti banyak keresahan ya bang sebenarnya. Iya ya jujur aja. Harus pura-pura cantik terus kan capek bang. Davina itu dia harus mengeluarkan jiwa sawangannya di panggung. Iya. Nih Davina Karamo ya, sumpah gak bohong nih. Orang pada ngeliat Davina cantik. Dia kalau ini mah Lip, lu udah mau isi bensin. Buset bensin bang. Orang bensin. Dia bensin. Tuh Davina Karamo itu. Dia gak minta hotspot, dia mintanya tethering. Tuh. Davina Karamo kalau minta tethering ke saya. Apa lagi? Banyak Davina mah.
Mie tuh dia kalau makan bukan mie tapi mie. Ada sama H-nya. Banyak Davina mah sawangan-sawangannya masih banyak. Cuman Alif tuh yang tahu tuh ya. Ya, Davina abang beli topi ini gak sih? Yang topi DC gitu. Yang ada hologramnya. Ini fakta baru saya buka bang. Oh ini apa Baru, kayak topi basket, baseball Iya, apa kan segala ada macam. hologramnya kan. Iya. 3 hari yang lalu Davina baru tahu bang. Kalau hologram itu nggak boleh dicabut. Lah dicabut sama dia. Dicabut jadi selama ini topi dia. Yang hologram itu dicabut semua. Karena dia kira sama dia tuh inian. Brand. Bukan Tek gitu. tek belanjaan. Tuh sawangan banget kan. Davina. Wah, Dav, lu harus kesini sih. Lu harus counter Alif sih. Klarifikasi Dav, coba kesini. Iya. Dia baru tahu, oh ternyata itu nggak usah dicabut ya gitu. Akhirnya lu yang kasih tahu tuh. Gak ada gue ngasih tahu. Kan lu juga sawangan juga, kok lu bisa tahu? Kayak itu baca normal dah bang, emang kagak usah dicabut dia aja gatel tangannya. Emang gatel aja namanya. Iya, banyak dia. Sifat-sifat sawangan yang orang-orang harus tahu. Oke. Tapi kalau ngomongin tipe cewek Alif itu yang seperti apa sih? Ini berarti sekarang posisi lagi single. Single bang. Waktunya berjualan. Tunjukkan pesonamu. Ini abang gue. Yoi, tunjukkan pesonamu. Ya kan? Skena di mana-mana bang Padi kan. Saya nyarinya yang tipe apa nih? Fisik apa? Terus oke, gini. Saya lokal bang, sukanya yang lokal. Ciputatnya pakai T apa pakai D? Ya, Cibudat. Ciputat. Cibudat. Enggak, lokal bang. Saya yang blaster bule gitu kurang. Karena Gak tahu lokal bagi saya. bahasa Inggris lu lancar. It's difficult so. Susah banget saya. Susah bahasa Inggris. Lancar kalau denger orang ngomong cuman kalau ngobrolnya terbata-bata lah. Terbata-bata. Oke. Lu suka yang lokal. Lokal. Tipe-tipenya. Kalau aktris tipenya yang kayak siapa sih coba? Wait, bang, jangan bang. Kalau nongkrong bareng malu ntar saya. Lo enggak, tipe. Lokalnya itu Nura Datau. Oke. Maizura. Oke. Gitu tuh masih tipe-tipe saya tuh. Tapi aduh malu bang, udah itu aja. Satu lagi. Yang teman aja lah nyebutnya. Ya nggak apa-apa. Yang bukan temen juga nggak apa-apa. Maksudnya kan ini ngomongin tipe. Tipe ya. Siapa tahu ada yang masa iya sih ternyata dia menyimpan rasa juga. Gue sih masuk tipe lu Liv misalnya gitu. Kalau selebgram tuh influencer ada tuh Regina Tanya bang, itu tuh dia lokal banget tuh saya tipe saya tuh gitu. Kejebak lagi aja aku. Udah gak bisa diedit nih kalau ini. Nggak apa-apa kan namanya juga tipe. Iya tipe sih. Gitu. Oke, kalau misalnya karakter, lu tuh suka cewek yang kayak gimana sih? Kan lu punya background yang broken home nih. Lu suka yang lebih keibuan kah? Atau yang lebih anak-anak? Atau yang gimana gitu kan gue gak tahu. Kalau tadi kan fisik. Ini yang gue lumayan happy kalau ketemu cewek yang merhatiin hal-hal kecil, hal detail di yang gue lakuin gitu. Misalnya kayak, hari ini kamu mau stand up. Coba lihat bajunya gitu-gitu. Terus kayak hari ini ya sih lebih ke hal-hal kecil yang biasanya gue miss terus mereka kayak tuh kan bensinnya belum isi gitu-gitu. Saya suka tuh kalah tuh bang di perhatiin yang gitu-gitu. Abang gitu gak sih? Enggak. Loh ngapain gue perhatiin lu? Enggak, abang maksudnya tipe kayak gitu juga enggak? Gue gak tahu sih gue tipe yang kayak gimana. Gue termasuk kalau untuk kerjaan sih gue detail ya. Detail lebih ngomelin anak-anak sih. Gak boleh ini jangan kurang ini gitu. Tapi kayak untuk diri gue kadang-kadang gue suka lupa gitu. Kadang-kadang tas vape aja gue suka lupa. Itu. Kan? Padahal itu penting kan untuk gue gitu. Kadang-kadang lupa. Jadi gue udah nyampe tempat pedal atau tempat syuting nanti digojekin gitu. Gue tuh hal kecil ya kalau lupa barang-barang itu kayak enggak, tapi ngecharge HP, powerbank gitu-gitu tuh. Powerbank nggak masalah. Ngecharge HP itu yang agak nggak ngambil cash gitu-gitu tuh gue. Kan sekarang udah cashless. Tapi kan bayar parkir kalau pinggir jalan gitu-gitu kan. Oh iya. Gitu-gitu. Nah itu kalau diperhatiin hal kayak gitu. Tapi sekarang udah ada yang dekat yang mendekati belum karakter-karakter yang tadi lu sebut? Belum bang. Belum. Kalau ada lah Bang Fadi bisa dikasih ke saya. Oke, misalnya nih lu dikasih sama Tuhan. Ya kan? Tadi siapa tuh? Lu nanya gini tadi kejebak banget gue bang. Enggak. Tadi enggak ada yang ngejebak, orang kita ngobrol kok. Saya bingung. Misalnya tiba-tiba nih Nura Datau. Terus tadi siapa lagi? Regina. Terus satu lagi siapa? Mezura.
sama Davina, nih tiba-tiba mereka suka sama lu. Ini real suka ya? Ya. Mau serius nih pacaran sama lu. Lu di antara keempat itu lu milih siapa? Davina enggak. Oh ini menyelamatkan obrolan-obrolan awal. Enggak beneran, Bang. Saya di kepala Davina tuh udah bobrok aja udah. Abang pasti punya sahabat cewek yang menurut orang-orang nih orang cantik banget tapi kayak kagak anjir. Iya ada. Itu juga masih ngeces gitu-gitu kayak kita. Kayak enggak dia enggak secantik itu gitu. Di kepala saya Davina udah sahabatnya udah Ya, bobrok. Davina enggak, oke. Di antara tiga ini, satu. Nura sahabat juga gitu. Regina udah follow-followan? Udah. Ya, temenan? Temenan. Pedal bareng kan waktu itu. Yang mana sih gue lupa? Adeknya Kak Rahel V-nya ada. Oh. Ada lah ntar saya kasih lihat Bang. Ya. Udah berapa lama temenan? Bang panjang nih jadi. Enggak gue nanya lu lama jawabnya. Iya, jadi gue udah nanya yang lain. Baru. 2 minggu? Sebulan. Oke. Iya. Ngobrol udah nyampe mana? Sampai makasih waktu itu ternyata dia pas PMS main di Jakarta X Beauty, ternyata dia nonton di pojokan dadah gitu udah. Dadanya ke siapa? Kok kita semua Bang, kan kita berteman. Siap. Kayak yang pertamanya kalau secara look ya dia saat kalau di rating itu Bang ya. Dia Nura Datau Maizura. Oh dia dulu. Oke, secara sifat. Mana nih arahnya nih gua tahu deh. Ayo Bang mau kemana nih arahnya? Secara sifat aja lah udah. Ayo Bang. Secara sifat masuk ya berarti? Sifat belum pernah ngobrol banyak. Tapi kalau sifat kayak Nura Datau. Oh karena lu udah kenal. Nura Datau sangat membumi. Cakep-cakep begitu juga dia nongkrongnya ngelesnya di pinggir jalan, di warkop. Oke. Gitu. Bang saya malu dah Bang kalau dia nonton. Malu saya kalau ditonton dan ntar. Enggak, aman. Lah kan kita cuma menyuarakan ya, paling nanti tiga-tiganya ngechat lo. Liv, ada pedal enggak? Gitu. Lu berarti tipikal orang yang kalau ngedate itu tuh lu suka yang pedal date gitu atau warkop date gitu? Kan lu suka yang lokal nih, lu suka pedal date atau warkop date gitu? Gua enggak tahu sih ini salah apa enggak ya, Bang. Tapi kalau kata anak-anak PMS sih salah. Gue sukanya jeleknya gue kalau jalan pertama gue selalu langsung bawa ke teman-teman Bang. Oh abis itu ditikung sama teman-teman. Lah gue nanya pernah kejadian nggak? Gak tahu Bang, gak pernah sih. Gak tahu pokoknya karena gue punya prinsip gue pengen pacar gue disayang sama temen-temen gue. Jadi kayak kalau suatu saat dia amit-amit ada apa-apa dan guanya nggak ada, teman-teman gue bisa aku sesuatu. Pokoknya seleksinya selalu kalau dulu tuh kalau di stand up Rais, Marsha Besi sama Neneng sampai sekarang nih. Selalu saya bawa ke sana dulu Neneng Risma. Kalau di circle peraktoran ya ke anak-anak PMS dulu. Nah saya tipikalnya gitu yang nongkrong rame-rame dulu Bang. Oh nggak pernah yang sendiri gitu? Jarang, malu saya. Kenapa? Blow on saya kalau berdua tuh blow on Bang, gak bisa ngobrol. Lah kan dulu udah pernah les matematika sama Davina. Bukan, masa saya tiba-tiba ngomong kamu 3 kali 3 sama dengan Bogor apa gitu kan. Gak nyambung juga Bang. Iya. Malu saya. Mindernya gede banget Bang. Lu introvert? Kayaknya, iya. Kayak ekstrovert kalau di konten gini. Di panggung gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk deketin cewek agak. Tips minder Bang, saya minderan. Lah kita juga sama kalau sama cewek juga minderan kita. Sama aja. Enggak. Gua apa enggak? Masa Abang minderan? Lah, lu enggak tahu ya kalau gue introvert. Tahu kalau introvert tapi minderan sama perempuan mah enggak tahu saya. Minder gue. Gue minderan. Gue apalagi masuk ke dunia ini entertain, mindernya makin gede banget gue Bang. Itu ntar dibahas juga tuh di spesial tuh. Nah, ini nanti bahas di sana aja. Ntar tipsnya lah Bang, gimana biar dia gak minder Bang? Boleh. Soalnya anak-anak stand up udah matain stigma nih. Apa tuh? Nggak ada komika-komika yang istrinya nggak cakep. Anjay, makin berat gak lu? Yono Bakri Bang kemarin baru nikah. Mantap tuh istrinya tuh. Bang Adi Kriting Kak Indah. Makanya ini udah jadi semangat saya untuk nggak boleh minder. Tipe lu juga luar biasa tuh. Yuk ngobrol lagi sama Regina ya. Oke, ini waktunya nih sekarang ini ada roasting session. Roasting? Yoi. Pantes gue gak boleh ngeliat papan dari tadi. Roasting siapa? Oh gua? Weh, gantian balas dendam dia.
Bang Padi kan fotografer bang. Emang kalau kentut bunyinya motret gitu bang? Enggak dong. Nah, katanya sih saya dengar abang kalau kentut bunyinya motret. Saya dengar dari anak-anak tuh kamar abang berantakan. Rapi dong. Katanya tadi infonya kamarnya berantakan. Ya udah dirapiin sih. Kamar gue selalu kayak gudang. Udah dirapihin? Udah. Kamar doang bang yang berantakan. Percintaan jangan dong bang. Masa bisa rapiin kamar gak bisa rapiin percintaan? Siap. Gue juga kamar juga dirapiin sama Ahoy itu. Iya. Pedal mulu sampai cedera. Iya abang katanya hobinya fisioterapi ya? Maksudnya kita jadi harus... Gue mesen jam 9 nih. Iya abang harus sadar kesehatan sih bang benar. Tapi selain sadar kesehatan kita harus sadar umur juga sih bang. Maksudnya kalau udah umur abang mah jangan pedal mulu tiap hari bang. Ada kayak jalan di batu terapi gitu-gitu ada bang. Batu terapi. Di sendal-sendal terapi gitu bang. Jangan pedal terus. Mandi kalau inget ya Allah bang. Zakat bang kalau inget. Kalau mandi mah juga wajib itu mah bang. Kata saya mah. Mas abang ganteng kagak mandi sih bang? Iya. Gue mengirit air kan. Masih banyak loh. Halo itu kolam renang tuh mengirit air depannya kolam renang. Kok bisa? Masih banyak loh saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih. Ya kolam renang jangan bikin kolam renang di situ bang. Kalau mau mandi. Itu dari lahir udah ada di situ. Oh ya. Kalau nge-vape kayak knalpot asapnya bang gitu. Kalau buat saya mah saran saya nih buat Bang Fadi. Mulai sekarang bang, abang mesti cari pasangan bang. Kenapa? Karena abang harus tahu bang kalau vape abang ngeganggu ternyata bang. Iya. Ini loh udah banyak yang ngeluh loh bang. Oh gimana ini. kalau abang sama pacar kan jadi saya ngapain sih kamu ngebul-ngebul gitu. Itu maksudnya emang kadang sih kalau orang udah berumur gitu nggak bisa diingetin lingkungan bisa sama pasangan kan. Nah itu yang abang butuh. Udahlah itu aja saya segen saya ini bang. Oke, Alif. Aduh. Besok. Pedal disco tuh siapa ya? Pedal disco. Kamu siapa yang kenal ya? Shalom disco. Terus. Oci gitu. Oh beda itu pedal first ya? Iya, pedal first itu Oci. Iya. Tapi pagi sih. Kalau Fadi main? Enggak, kalau kamu mau main ya aku temenin main. Cuman kalau kamu nggak main, Ya udah boleh biar kabar aja kita. anjing 10 pagi banget dah. Emang lu bangun? Pagi? 10 pagi. Apa kata gue tuh pagi. Iya, nggak akan bangun abang ini. Ini habis podcast aja abang mau visio. 10 pagi mana mungkin bangun. Gitu. Makanya ideal banget nih main jam 5 nih. Ini dari tadi sebenarnya mestinya udah on cam nih. Alifnya aja telat, jadi kan gue nggak bisa main pedal. Gak ada telat, gue udah sumbarap. Gak ada telat, sumbarap. Wah. Kita menyerang dia bang, kenapa jadi Alif yang diserang? Ya udah ketemu di 5, kita semua ya.